Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jenis biaya pengurang dan bukan biaya pengurang penghasilan bruto. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama Afia Utmaya, yang kedua Apriliani, dan yang ketiga Dava Yasir Nurmansyah, dan yang keempat Erika Oktaviana Putri, dan kelima Maharani Dwi Kusmaningrum, mata kuliah PPH Badan, dengan dosen pengampu Ibu Priandita Sukawidayanti, Asmoro, SE, MSA, AK. Klasifikasi pengeluaran atau beban atau biaya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terdapat dua jenis, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Nah, yang pertama, deductible expense merupakan pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Deductible expense ini mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah non-deductible expense, yang merupakan pengeluaran atau beban atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Non-deductible expense ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Baik, selanjutnya tentang deductible expense. Sesuai dengan pasal 6 dan 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa deductible expense adalah pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang harus dilakukan dalam bentuk uang dan dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Nah, apa aja sih yang menjadi biaya-biaya pengurang? Yang pertama itu ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, bunga sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya-biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Dan yang keenam adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Deductible expense berikutnya adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, kemudian piutang yang nyata tidak dapat ditagih karena alasan tertentu, sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, serta sumbangan pembinaan olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai non-deductible expense atau biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada poin A terdapat pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pada poin B terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pada poin C terdapat pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK 03/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK 011 Tahun 2012, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
Kemudian ada cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS. Selanjutnya ada cadangan penjamin untuk LPS dan cadangan biaya reklamasi seperti usaha pertambangan dan cadangan biaya penanaman kembali seperti usaha kehutanan. Kemudian ada cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pada poin D terdapat premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak orang pribadi. Non-deductible expense, poin berikutnya adalah E. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang punya hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. H. Pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak. I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana dapat berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.